situasi krisis begini, mulutnya ngoceh lagi, pengacara lagi, ahli hukum. Saya nggak peduli orang Batak lah. Mau orang Batak kayak dia, kalau kelakuannya bukan menjunjung tinggi kepentingan nasional, sorry aja. Silakan Pak Jenderal. Baik, selamat malam, selamat siang yang ada di Eropa. Ya, Selamat siang, saya selamat malam. mendengar apa komentar yang ada. Ya, itulah. Salam dulu lah, salam alaikum. Shalom Pak Jenderal. Buat kita semua. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi begini, malam ini saya coba sebenarnya ingin menyampaikan isi bab 1 bagian pertama. Tapi setelah saya pikir-pikir kemarin, ini ada hal yang sangat penting yang perlu disampaikan gitu. Jadi tolong ditayangkan dulu Pak Paul. Ini kan kita harus runtun ya. Siap. Dan saya membuat PowerPoint-nya juga baru selesai tadi jam 6. Ya 6:30 lah, anak-anak baru pulang. Ya, untuk supaya makin lama makin jelas. Memang nanti revisi buku ini pun harus menarik. Kemarin adik-adik anaknya Bu Maya datang ke rumah. Dia kan itu generasi milenial. Jadi kalau membaca buku dia bilang kurang begitu tertarik, walaupun mereka sudah S2 ya. Tetapi kalau dengan PowerPoint seperti ini, mereka sepertinya terkesan gitu. Oke lah, saya coba ini menjelaskan. Ini cover kita pertama, dan ini kita sudah edarkan kemana-mana supaya kita banyak yang ngikutin, walaupun dia nggak masuk di Zoom, tapi mereka monitor. Ini sak kampung pun udah monitor semua ini. Baik, inilah pencerahan hari ini yang kedua. Kalau yang kemarin udah saya sampaikan latar belakang mengapa kita perlu menulis buku ini. Nah, sekarang lanjut Pak Paul. Halaman berikutnya Pak Paul. Nah ini. Jadi ini bagian bab 1, isi materi pencerahannya ya landasan pemikiran hakikat itu salah ketik itu suatu ideologi dan filosofi berdasarkan paradigma teologi ketuhanan. Jadi bagian pertamanya ini ada 6 poin ya. Segala yang ada diawali oleh suatu ideologi. Jadi fokus bahasannya untuk menjawab mengapa segala yang ada diawali oleh suatu ideologi. Siapa sih sejatinya yang sang pencipta, pemilik keaslian ideologi itu, original great idea dari awalnya, ya, the creator itu loh. Siapa sang creator itu kan? Apa saja yang menjadi idenya, kapan ide itu ada, di mana ide itu berada, bagaimana proses ide tersebut menjadi logos. Jadi supaya jangan ada nanti komentar dari sekelompok anak bangsa bahwa ideologi itu adalah yang menciptakan adalah mereka, Tuhan mereka dan sebagainya. Tapi di sini nanti kita akan kupas juga bagaimana konsep Tuhan dan konsep ketuhanan, bagaimana konsep penciptaan manusia, ya, menurut apa? Menurut agama dan aliran kepercayaan masing-masing gitu. Ya, 6 agama itu yang diakui dan plus kepercayaan juga punya konsep ketuhanan, konsep Tuhan dan konsep ketuhanan. Siapa Tuhannya? Mereka punya Tuhannya masing-masing. Kita nggak perlu ribut gitu loh. Ini masalah saksi jawaban nanti kita bahas lah. Ya pelan demi pelan. Kenapa sih? Kita harusnya kalau membahas saksi jawaban itu semua harus tahu sejarahnya gitu loh. Mengapa ada saksi Jehovah gitu loh. Saya dulu masih kecil juga, kalau nggak salah masih SMP itu gerakan saksi jawaban itu sudah ada. Ya dia datang ke rumah kita dengerin aja kan. Ya, tapi waktu itu saya masih SMP saksi jawaban itu. Ya, tapi kita kan tidak tahu kalau waktu saya SMP itu mereka datang ke rumah, ya kan. Ayah saya kan tentara, jarang di rumah juga. Jadi ibu saya sering sama saya mendengarkan, ya nggak apa-apa, kita manut-manut aja. Tapi masalah keimanan kan terserah masing-masing. Masalah kepercayaan terserah masing-masing kan gitu. Selama ada yang cocok ya kita ambil kan begitu. Oke lah, ini bab 1 bagian pertama. Bab 1 itu ada 3 bagian. Lanjut halaman berikutnya Pak Paul. Jadi bab 1 ini bagian kedua, itu nanti
bagaimana intisari ideologi yang dapat dipetik dari paradigma ketuhanan, keilahian, konsep ketuhanan loh ya. Mengapa kok bisa kita mengakui bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Kuasa, Sang Pencipta segala yang ada, Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, ya kan? Tuhan Maha Bijaksana, kemudian Tuhan yang Maha Adil dan Pengampun sebenarnya. Ya, ini. Nah, lanjut berikutnya, halaman berikutnya. Ini bagian kedua. Ini yang akan kita bahas di bab 1. Kalau kemarin kan saya baru menyampaikan latar belakang. Nah, ini bagian ketiga. Jadi bagian ketiga itu perwujudan aktualisasi esensi ideologi original ketuhanan yang Maha Esa. Tentang apa? Keberadaan dan Hawa itu seperti apa? Kehidupan manusia di bumi seperti apa? Ideologi original Tuhan mampu menginspirasi tindakan ya para penganutnya. Jadi nanti di sini kita kutip esensinya, artinya apa? Keberadaan Adam dan Hawa. Kemudian ideologi itu juga merupakan sumber nilai-nilai fundamental, ya keyakinan akan ideologi ketuhanan. Nah ini yang begini-begini nih memang harus kita kupas. Jadi keyakinan akan kebenaran konsep ideologi ketuhanan. Ideologi itu merupakan sumber nilai-nilai fundamental. Nanti kita tahu di sana ya, kenapa kok ada ancaman? Ya memang sejak Adam diciptakan sebagai manusia, itu dia sudah mendapat ancaman kan. Bahkan ancaman dari putranya sendiri, si Kain. Ya. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut sekarang. Nah, ini ada satu bagian yang paling penting yang selama ini saya renungkan, tapi saya lupa kemarin memasukkan. Oke lah, ini sama ya. Yang perlu di apa sini menjadi catatan pemikiran kita. What is paradigm? Paradigm itu kerangka landasan pemikiran, cara memahami kehidupan di mana kita hidup. Jadi seperti anak-anak saksi Jehovah ada ditekan sama ya seperti Romo tadi kan atau seperti ketua PGI, ya karena mereka tidak memahami kerangka landasan pemikiran, cara memahami kehidupan di mana dia hidup gitu loh. Mereka hidup menurut mereka saja, cara memahami kehidupan PGI atau cara memahami kehidupan yang ada di kepalanya Pak Romo mungkin ya. Ya. Makanya ini saya ingatkan sekali tanpa definisi pada konsep. Ya, oke lah. Makanya konflik indasmu ini nggak habis-habis ini. Saya juga menyesal bikin konflik paradigma indasmu ini. Tapi memang kenyataan terus bagaimana? Ya ini sama dengan kan konflik terminologi. Terus ini berlanjut ini. Dan ini paling berbahaya. Saya selalu mengatakan ini paling berbahaya, lebih berbahaya daripada timah panas yang keluar dari laras. Kenapa? Karena ini dihantam hati dan pikiran gitu loh. Perasaan kan gitu. Oke lah, kita lanjut. Ini ada satu hal yang sangat penting. Mungkin kita nanti dari sini kita bisa berpikir dan bertindak seperti apa gitu. Lanjut halaman berikutnya, Pak Paul. Nah ini kita harus menyamakan persepsi ya. Nah di era globalisasi abad 21 mengharuskan semua pihak mendefinisikan ulang berbagai statement pernyataan. Ini berat memang karena harus ada standarnya. Kalau nggak ada standarnya ya ribut terus. Kapan kita mau nggak berhenti berdebat gitu loh ya. Tapi itu tadi lawan berdebat adalah teman berpikir, bukan dijadikan musuh. Kalau saya kemarin ribut di tempat Papua itu sebenarnya ada tujuan dengan orang-orang Papua, saya ada tujuan sendiri. Kalau diberikan mereka merdeka, bunuh-bunuhan. Bayangin suku yang paling banyak di sana kan saya sudah tanya kepala-kepala suku. Saya pura-pura aja nggak tahu kemarin berapa kepala suku. Orang sudah saya temui semua kok. Ya, nah ini lanjut. Nah ini yang paling penting halaman berikutnya Pak Paul. Ya, halaman berikutnya. Nah, ini. Jadi kerangka landasan pemikiran ya siapapun dan apapun statusnya, apakah dia seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan atau pemangku kepentingan, ataupun warga negara biasa yang kaya dan miskin serta cacat sekalipun, ketika membahas keberadaan segala sesuatu itu ada beserta permasalahan yang ditemukannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara universal akan berhadapan dengan apa? 6 pertanyaan yang harus dijawab. 6 pertanyaan yang harus direspon. Ya, melalui pendekatan apa? 5W1H. Mengapa?
surga bumi dan alam semesta beserta isinya, ya, ya, termasuk manusia diciptakan. Kan itu pertanyaan. Mengapa saya menjadi saksi Jehovah? Mengapa saya menjadi orang Protestan? Mengapa saya sebagai orang Katolik? Itu artinya kan mereka sendiri harusnya tahu. Saya sebenarnya nggak usil lah mau saksi Jehovah, mau masih apa, nggak perlu usil lah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan milik kita sendiri masing-masing. Saya kira kita berkomunikasi dengan Tuhan kok itu urusan pribadi masing-masing. Ya kan? Terus siapa? Siapa kita? Siapa yang sang pencipta? The creator itu. Emangnya manusia bisa menciptakan? Enggak lah. Nah, apa ide-ide tujuan dari penciptaan? Ya segala yang ada tersebut. Tuhan menciptakan nyamuk aja, itu ada fungsinya. Tuhan menciptakan cacing aja, ada fungsinya. Ya, apalagi yang lain. Dia menciptakan pohon, ya, pasti ada maknanya. Kalau dihitung-hitung berapa jenis pohon di dunia ini, pasti ada maknanya lah. Kemudian apa idenya? Kapan itu diciptakan? Di mana diciptakan? Dan bagaimana Tuhan menciptakannya? Ini landasan pemikiran kita. Makanya di buku kita itu selalu menjawab mengapa, siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Inilah kata-kata pertanyaan kan. Masih ada lagi pertanyaan lagi? Nggak ada kan yang harus kita jawab? Sama kita ini sekarang. Mengapa semuanya Pak Paul membuka Zoom ini secara internasional? Ya kan? Siapa yang menciptakan? Siapa yang mendukung? Oh, banyak sekali pertanyaan di situ. Bicara mengapa aja banyak sebenarnya. Cuman ini garis besarnya aja. Siapa aja banyak. Apa juga, apapun banyak. Hal-hal apa yang harus kita ketahui. Nah, coba ini slide yang berikut ini mungkin bisa membuka berpikir kita ya. Nah, kerangka landasan pemikirannya melalui pendekatan sistem. Jadi kalau Pak tambah kemarin, wah ini harus sistem-sistem, ya inilah sistem. Ya sistem itu ada elemen-elemen ya. Kalau menurut pelajaran yang saya terima, itu ada sistem itu bicaranya ada 9 komponen. Yang pertama harus ada input. Input itu ada instrumental input atau paradigma. Kemudian ada environmental input, artinya dari lingkungan. Ya, terjadinya pergeseran paradigma. Kalau instrumental input itu kita lihat, kalau kita berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, instrumental inputnya yaitu di bab 4 paradigma karakter nasional keindonesiaan, itu dari situ, mulai dari jati diri, mulai dari semangat sampai kepentingan nasional, itu Pancasila, konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, itulah instrumental input, instrumen yang harus kita gunakan. Ya, tetapi ada environmental input yang selalu berubah. Kalau instrumental input ya pada umumnya dia bisa stabil, jarang berubah. Ada yang berubah, ada yang tidak. Tapi kalau environmental input, waduh, itu bergeser terus. The power of change, ya kan? Nah, melalui pendekatan sistem, apa kalau pendekatan sistem? Itu proses. Ya, ada proses. Prosesnya apa? Ada subjek, ada objek, dan ada metode. Permasalahan ada mengenai apa? Ya kehidupan. Dalam kehidupan apa? Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari input itu ada output, ada outcome. Saya mau apa dulu ya? Ada hal-hal yang tidak populer, ya, dan salah kaprah. Contoh di sini kan, saya katakan apa? Melalui pendekatan sistem dengan menggunakan pisau analisis. Pisau analisis terhadap 5W1H. Bukan pisau ya, bukan pisau. Yang beredar di universitas, di Lemhanas, itu pisau. Pisau analisis. Padahal bukan, pisau analisis. Parallel input, serial output. Ya. Parallel input itu apa? Itu tadi instrumental input ya sama environmental input. Ya, terhadap posisi. Posisi apa? Ya 5W1H itu. Jadi kalau kadang kita dengar ya ada pisau seperti pisau dapur gitu tulisannya. Itu keliru ya, kita benahin lah. Makanya kembali lagi, komplit lagi terminologi, ya kan? Kemudian diharapkan ada output. Ya, outputnya apa? Kalau kita punya kerangka landasan pemikiran, ya kita punya base knowledge. Tapi base knowledge saja nggak cukup. Harus ada base understanding. Ya, kita punya pengetahuan yang baik, tapi nggak dipahami juga nggak ada gunanya.
Untuk apa? Supaya best decision making. Kita bisa mengambil keputusan ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Ya kalau kita maklum lah Pak Romo Beni sama PG sama Pak Gutomo ya, ya mungkin best knowledge-nya masih kurang, pemahamannya juga masih kurang, apalagi best decision making. Karena nanti kita ada juga materi ya di kepemimpinan negarawan itu, bagaimana proses pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan menata negara ini. Ya, menata negara kan bukan hanya negara yang ditata, karena di dalam negara itu ada rakyat. Bagaimana kita menata pemerintahan, bagaimana kita menata wilayah, ya supaya dunia mengakui. Karena negara itu kan terdiri dari apa? Ada rakyat, ada wilayah, ya kan? Ada kedaulatan. Kedaulatan itu harus diakui oleh siapa? PBB. Ya, tapi output aja nggak cukup. Itulah outcome. Makanya seri kan? Serial output. Output itu bisa output 1, output 2, outcome juga begitu. Nah, makanya lihat tanda panahnya itu kan seri. Ya, beda. Kalau yang di atas paralel, yang instrumental input dan incremental input ya. Nah, kalau outputnya tidak sesuai dengan keinginan ya atau kebutuhan kritis, maka ada umpan balik yang kita katakan feedback. Kembali lagi berarti ada yang salah di prosesnya. Ya, ada yang salah subjeknya, ada yang salah objeknya, dan ada salah metodenya. Sebenarnya subjek, objek, metoda itu sama dengan strategi. Objek itu adalah sasaran, metode adalah cara, sementara subjeknya adalah sarana kekuatan, sumber daya dan sebagainya. Oke, lanjut. Ini kerangka landasan pemikiran kita ya tadi itu. Karena membahas buku ini, ya mohon maaf. Nah ini, segala sesuatu yang ada diawali oleh suatu ideologi. Tapi di sini kita berdasarkan paradigma teologi ketuhanan. Ketuhanan ya, bukan Tuhan kita bikin sini. Nah, ini ada paradigma teologi. Ini yang merupakan apa namanya input. Di bawah juga ada paradigma apa? Manusia dan paradigma setan. Hati-hati loh. Nah, terus di sini kan ada 6 fokus bahasan. Mengapa segala yang ada diawali satu ideologi? Ya, mengapa segala sesuatu yang ada diawali satu ideologi? Baju yang kita pakai itu dari ide. Gedung yang kita pakai untuk berbicara, apa rumah yang saya pakai ini, itu dari suatu ide. Apa saja, mobil, kapal terbang, semuanya itu karena adanya dari suatu ideologi gitu. Nah, siapa sejatinya? Pencipta. Ya Tuhan. Emangnya kalau nggak Tuhan menciptakan besi bisa jadi mobil apa? Sekarang. Kalau Tuhan nggak menciptakan aluminium, bisa ada pesawat terbang. Kalau Tuhan nggak menciptakan manusia, ya kan? Dia punya talenta, diberikan talenta, karunia talenta, emang bisa menciptakan pesawat terbang atau senjata dan sebagainya. Nah, namun apa saja ide yang diinginkan diwujudkannya? Kapan ide? Sudah kita bahas. Nah, ini kalau kita menjadikan sistem. Nah, sekarang outputnya apa? Outputnya Tuhan kita membuktikan bahwa ada paradigma kegelapan yang dibuat oleh setan ataupun oleh manusia. Jangan dikira manusia nggak menciptakan masalah. Hitam itu coba, ini gambar ini ada maknanya loh ya. Warna hitam itu masalah, tapi ada bintang di situ. Ya, kita nggak takut apa-apa. Karena nanti kita paham semua itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Penyayang, dan Maha Bijaksana. Ya, adil dan pengampun. Ya, nanti kita tambahin lah. Ini muncul seketika. Kenapa? Inilah yang menjadi sumber kelima sila Pancasila. Ya, kelima Pancasila. Oke, lanjutlah. Di sini ada tulisan sebenarnya dari Wikipedia. Ya, the study of the nature of God, ya kan? Oke, ini paradigma pemerintahan kerajaan Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat, ya coba lihat paling kanan nih. Konflik paradigma antara siapa? Antara paradigma pemerintahan kerajaan Tuhan, kekuasaan asal sama Tuhan, dengan paradigma kerajaan manusia atau paradigma kerajaan kegelapan. Nah, ini makanya kita bahas proses analisis mengapa, siapa, apa, kapan, dan bagaimana. Inilah cara kita memecahkan masalah sebenarnya supaya kita paham semuanya, semua, bukan hanya Indonesia, bahwa ideologi Pancasila itu ada Weltan Sancung itu apa? Pandangan hidup dunia. Hati-hati loh. Ya,
Filosofi ground norm itu menurut kita, menurut negara kita, tetapi Welton Sancung itu pandangannya di dunia. Emangnya di mana Tuhan tidak pernah hadir? Di dunia mana coba? Di mana Tuhan tidak menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan adil dan beradab? Emangnya cuma di Indonesia? Malah di Indonesia yang tidak jelas gitu loh. Ya Eropa apa enggak punya nilai-nilai kemanusiaan itu universal gitu loh ya. Oke. Nah, inilah yang perlu kita bicarakan. Kenapa? Karena ada buah pengetahuan yang baik dan ada buah pengetahuan yang jahat atau buruk. Makanya kita tidak terlepas dari situ ya. Kalau filosofinya yin dan yang, ya orang-orang Asia Timur kan berpedomannya yin dan yang. Ya, ada siang, ada malam, ada baik, ada jahat, ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang. Nah, ini juga sama. Makanya coba lihat, warnanya aja sudah setengah mati saya mikir. Kalau kerajaan Tuhan itu katanya warnanya ungu, oke. Kalau kerajaan manusia, ya atau kerajaan kegelapan itu warnanya hitam. Kita nggak tahu lah siapa itu. Oke ya, lanjut, Pak Paul. Nah ini, ya proses segala sesuatu yang ada di luar soteriologi. Coba aja lihat, subjeknya kan Tuhan, yang maha kuasa dan sebagainya. Terus masuk kepada metode, cara yang ditempuh apa? Ya, ide original konsep keinginan Tuhan, orang Tuhan yang berkeinginan kok melalui firman-Nya, ya, yang diwujud nyatakan menjadi suatu kenyataan, logos, ideologos sebenarnya, tapi dikembangkan oleh manusia dengan kata ideologi. Ya udah nggak apa-apa, tetapi pengertiannya jadi sedikit ada yang perlu dibetulin. Kalau ideologi, ide yang di kerangka pemikiran yang teori gitu loh. Padahal Tuhan tidak. Ideo yang dilogoskan, diwujud nyatakan gitu. Harus diwujudkan gitu. Objeknya apa? Perwujudan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Inilah kira-kira awal. Jadi kalau ada yang mau bantah ya silakan aja. Ya, silakan aja. Ya, oke, lanjut. Lanjut Pak Paul. Lanjut. Ya. Tuh, ini kok yang dikirim yang lama ini ya Pak Paul ya? Oke, lanjutlah Pak Paul, lanjut. Ya, lanjut aja Pak Paul. Ini yang barusan Pak Jenderal kirim ke saya loh. Oke. Kecampur mungkin ya. Ya, tapi kok ada yang salah ya? Ada yang nggak kekirim. Yang paling penting, coba saya kirim lewat WA ya. Ini anak buah saya dikirim yang salah lagi. Oke, ini Tahan. Ini kok nggak ada ya? Tadi di atas apa itu nggak ada ya Pak Paul? Bentar, ini soalnya yang kirim ininya, ini Pak Uti yang ini ya, Pak Raja Uti yang terakhir ya, Pak Raja Uti ya. Saya justru terima yang dikirim Pak Jenderal terakhir ke saya. Oh, ini yang saya tampilkan. Yang dari saya yang terakhir. Ini ya. Oke lah, saya minta maaf ada yang kurang. Terlewat ya, ada yang terlewat ya. Ya ada kelewat. Coba lihat dulu tadi di bawah gambar saya sama Ibnu Sina ada gambar yang baru kalau nggak salah. Itu kunci sebenarnya. Di bawah Ibnu Sina paling atas kalau nggak salah halaman kelima. Di bawah halaman kelima. Pak, ini aja. Coba di bawah halaman kelima ada nggak? Kalau nggak ada saya kirim dari sini. Karena ini penting soalnya dasar pemikiran kita. Di bawah, di atasnya lagi. Di atasnya lagi ada nggak? Di atas ini ada. Ini. Ada kok. Tadi kelewatan Pak Paul. Oke. Terus tadi yang gambar itu yang lingkaran dari atas itu. Lingkaran yang lengkap tadi. Yang tadi Pak Paul. Di bawah ini. Terus. Ini. Pelan-pelan ya. Oke. Oke ya. Nah ini. Tadi kan kita udah bicara paradigma. Nah. Saya mencoba merumuskan ini. Ini juga belum sempat saya ajarkan kepada militer ini. Jadi coba kita lihat, kalau kita berpikir itu mulai dari dogma, kitab suci, konsep ketuhanan. Ya, dari dogma itu ada ideologi, ya ideologi kerajaan Tuhan dan pemerintahan yang ada di dunia. Kemudian
dari ideologi itu menurun menjadi filsafat karena ideologi merupakan sumber filsafat. Tapi ini kan filosofi kehidupan. Apakah kita hidup di kerajaan Tuhan atau hidup di pemerintahan dunia? Ya, ini kita urut dulu. Ya, ini saya merumuskan ini ya gampang-gampang susah ya. Terus dari filsafat muncullah grand strategy. Grand strategy itu paradigma nasional, strategi raya. Ini di sini karakter masing-masing di paradigma nasional ini. Ya, kemudian ada strategi di bawahnya yang kita bilang strategi departemental atau institusi negara terkait. Seperti PGI, MUI, itu kan dia bukan departemental. Mereka organisasi kemasyarakatan. Sama dengan kita juga. Tapi institusi negara terkait dengan siapa? Ormas-ormas gitu loh. Ya, walaupun sesama institusi negara. Contoh, institusi negara itu siapa aja? TNI, ya, Polri, ya, banyak institusi negara yang tidak ada departemennya, non departemental, kemudian masuk ke bawah operasional. Bagaimana dari strategi itu memunculkan apa? Konsep strategi. Itu kalau apa secara struktural itu konsep strategi operasi gabungan. Operasi gabungan paduan dan operasi gabungan internal militer. Di doktrin militer itu kalau namanya operasi gabungan paduan berarti operasi gabungan itu 3 angkatan plus paduan. Paduan dengan siapa? Dengan Polri, dengan rakyat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh adat, ya, tokoh-tokoh yang punya wilayah. Mohon diwaspadai loh, di Indonesia ini masih ada raja dan sultan-sultan. Walaupun tidak berdaulat, tidak punya kekuasaan karena udah diserahkan ke negara, tapi mereka masih punya wilayah, punya adat istiadat. Bahkan sampai sekarang mereka turun-temurun masih terjadi kan? Terjadi apa namanya? Terjadi penggantian kepemimpinan. Nah, dari situ dijabarkan konsep taktis pelaksanaannya. Ya, manuver satgas-satker. Nanti kita bicara Galarua ada di mana. Nah, what business are you in? What level are you in? Nah, ini level ya. Level kita berpikir itu dari atas. Level kita bertindak dari bawah ke atas. Nah, kalau kita mau lihat kitab suci itu konsep ketuhanan itu sebagai sumber apa? Ajaran agama. Karena ada yang menyatakan mereka beragama. Tapi di sini kan ada istilahnya keyakinan. Ya, keyakinan, keimanan dan kepercayaan dalam menjalani kehidupan. Ya. Nah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau konsep pemerintahan kerajaan Tuhan punya konsep sendiri loh. Konsep kerajaan itu berbeda dengan kerajaan manusia. Atau kerajaan yang dibentuk oleh manusia atau pemerintahan demokrasi yang ada di dunia. Itu beda sekali, bahkan bertentangan, walaupun ada yang tidak bertentangan. Nah, kalau kita melihat yang kedua, konsep berdasarkan ideologi konstitusi. Sebagai sumber penataan pemerintahan negaranya. Kalau di kerajaan Tuhan ya ada konstitusinya kan, Bible. Ada ideologinya. Ya, terus turun lagi ke bawah, filosofi. Tuhan kerajaan Tuhan juga punya filosofi, the philosophy of the kingdom of God. Ada. Nah, di situ berdasarkan internasional, national value, sikap hidup, ya pedoman kehidupan secara universal, yang bersumber pada apa? Dari ideologi nasionalnya masing-masing. Gitu. Konstitusi yang berlaku. Kalau kita konstitusinya Undang-Undang 45 ya, itu yang dipakai. Jangan kitab suci. Ketika kita berada di wilayah sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian terus sampai ke bawah. Inilah ajaran doktrin. Ya, di sini berdasarkan kalau di tingkat nasional berdasarkan ajaran doktrin keamanan nasional, pertahanan nasional, wawasan kebangsaan, TANAS, ya ketahanan nasional, ya serta kepentingan nasional. Itu nanti di bab 4 itu terurai secara detail ya. Di bab 4 terurai secara detail. Nanti di buku kenegarawan, buku kepemimpinan negarawan itu lebih detail lagi, lebih rinci lah. Nah, ini ajaran doktrin. Makanya saya berbeda pendapat dengan siapa? Dengan Pak Ponto. Karena dia nggak ngerti ini. Nah, doktrin itu nanti di sana ada penguatan. Supaya ajaran ini kan membuat konsep.
Konsep strategi departemental emangnya undang-undang yang mengajarkan. Ada ajaran di undang-undang bikin konsep strategi di mana? Coba, saya mau lihat. Tapi kalau di sini jelas, nanti kita diskusikan lah ya. Makanya saya kadang-kadang malas dengan orang yang tidak paham. Tapi mau diapain gitu loh. Ini ajaran doktrin di level taktis. Contoh, Galarua. Galarua itu harusnya sudah mulai bermain di level grand strategi. Ya masalah kitab suci, ideologi dan filosofi Galarua itu seperti apa? Nah, itu nanti harus dituangkan di ADART. Di mana kita tahu? Ya, dia punya ajas, dia punya visi, dia punya misi, dia punya fungsi, dia punya sifat. Terus sampai ke bawah. Dia punya kebijakan, dia punya strategi, dia punya rencana aksi, ya program, punya rencana aksi. Nah, kalau rencana aksi itu di level mana? Ya di level taktis. Ya, kemudian teknisnya bagaimana? Kalau kita mau demo, sama dengan ini tadi, Galarua. Ya, dia coba ajaran apa yang kita pakai. Tadi dari bidang hukum menginginkan begini. Itu ajaran departemental kan? Departemental di bidang hukum, di bidang intelijen. Nanti kita tayangkan ya. Tapi saya mau menjelaskan doktrin nanti lebih detail. Tapi ini harus didukung. Setelah jadi konsep taktis pelaksanaan harus legitimate, harus dilegalisasi. Didukung sama undang-undang. Undang-undang itu bantuan sebenarnya. Bukan membonsai, bukan membatasi. Nah, di sini persoalannya. Jadi sampai ke protap. Itu ada prosedur operasi tetap. Standar operating prosedur. Ya. Nah, ini saya mendidik prajurit saya seperti ini. Sekumpulan instruksi yang harus ditaati. Contoh Galarua, juga harus ada instruksi yang harus ditaati. Jangan nanti yang ada di Galarua malah ribut sendiri. Hati-hati loh. Makanya membuat suatu organisasi tidak segampang atau membalik telapak tangan. Mohon maaf, ini harus ada semua ini. Apa ajaran? Apa ajaran yang dipegang sebagai panduan dari Galarua? Saya mau tanya, bagaimana teknis pelaksanaan? Seperti tadi kan, segera harus ke lapangan, jemput, dampingi. Itu teknis. Teknis itu. Prosedurnya bagaimana? Boleh nggak kita masuk? Hati-hati loh. Hati-hati. Nanti orang tanya, siapa you? Apa kekuasaanmu? Apa wewenangmu? Apa fungsimu? Hati-hati. Saya kasih tahu. Nah, di sini ada rincian protap, SOP tugas. Banyak orang yang tidak ngerti juga apa itu protap, apa itu SOP. Protap itu bukan prosedur tetap, O-nya itu operasi, prosedur operasi tetap. Ya, SOP itu standing operating prosedur, 3 huruf. Jangan salah, 3 kata. Nah, itu tugasnya apa? Ya, harus ada protap dong. Makanya kalau sudah protap, standing operation procedure, standar operation procedure, mohon maaf, kalau di situ tertulis ke kiri, jangan coba-coba ke kanan. Kalau dia mau ke kanan, harus dia lapor dulu. Ada masalah apa? Sama kami kalau di medan pertempuran. Kalau SOP-nya malam itu, sandinya adalah merah, jawabannya jingga. Kalau kita lihat anak buah dari tetangga masuk, kita sandi, kita bilang merah, dia jawab putih, sementara protapnya jingga, langsung peluru itu nggak pakai tendeng lagi, tembak. Itu sudah protap namanya, seperti itulah. Nah, ini hierarkis landasan paradigma kita berpikir dan bertindak. Berpikir itu dari atas ke bawah. Ya, bertindak dari bawah ke atas. Nah, yang begini-beginilah. Saya udah katakan kemarin kan, hati-hati. Mereka ini, yang kilapa-kilapa ini, yang bermain di level strategi, di level grand strategi, di level filsafat, di level ideologi, mereka bermain secara diam-diam. Yang akar rumput, dia bermainnya di level ini. Taktikal, teknikal, prosedur, dan checklist. Ya, ini kerangka pemikiran yang harus kita pahami. Nanti lebih detail lagi akan saya sampaikan pada saat kita bicara doktrin. Ya, kita bicara doktrin. Kalau yang dibicarakan oleh Pak Ponto, dia itu di level ini. Taktikal, teknikal, prosedur, checklist. Nggak ngerti di atas itu. Sekarang mengapa harus ada konsep strategi, ajaran doktrin? Sekarang saya tanya, konsep kita ada nggak? Nggak ada. Lihat contoh ya.
ini di level strategi departemental isu negara, ya level strategi, itu harus punya konsep rencana kampanye namanya. Rencana kampanye, tapi rencana kampanye kita bukan urusan politik. Rencana kampanye kita untuk menghadapi apa? Krisis. Krisis di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan keamanan aja 8 krisis rencana kampanye harusnya dibuat oleh siapa? Oleh negara. Ya itu tadi gabungan paduan. Mana urusan militer, mana urusan tidak militer. Tapi militer tidak bisa, ya tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang contoh, harusnya ada rencana kampanye, ya rencana kampanye gabungan paduan untuk mengatasi apa? Mengatasi serangan virus. Kenapa baru belakang sibuk tentara masuk ke posisi ikut nyuntik-nyuntik? Dulu enggak dari awal. Kenapa sekarang? Karena tidak punya rencana kampanye. Makanya dari awal saya udah katakan apa? Negara ini nggak punya strategi. Inilah ajarannya. Inilah filosofinya. Inilah paradigmanya. Nah, ini paling penting ini. Silakan nanti tanya ya. Yang mengenai ini saya akan buka semuanya. Saya baru merumuskan ini kemarin. Oh, ada yang kelewatan juga setelah baca-baca buku ya. Karena nggak mungkin. Saya kerja sendirian. Berpikir sendirian. Cobalah. Dan ini harusnya dipahami oleh siapa? Oleh semua anak bangsa. Anak bangsa harus paham. Dan ini berapa banyak buku ini yang harus diterjemahkan ini. Banyak buku yang harus dijabarkan. Bukan di Jawa Barat kan ya. Oke lah, lanjut. Lanjut Pak Paul. Nah, ini yang tadi yang saya bilang saya kehilangan. Nah itu tadi. Jadi kita jangan lagi mana berpikir, mana bertindak. Ya. Oke, kita lanjut ke tadi yang apa? Atau mau ditanya dulu di sini? Di yang tadi itu mau ditanya, karena itu landasan berpikir kita dong. Boleh Pak, boleh Pak Jenderal. Ya. Itu kita buka yang itu, mau bertanya dulu. Karena nanti kalau itu nggak dipahami, ke belakang juga nggak bisa kita bicara. Memang di buku Pancasila itu nggak saya buat, karena saya baru kepikir tadi. Ya ini enggak, saya pikir nanti jangan orang-orang seperti saya lagi paham betul gitu loh. Tapi kan saya harus mengajarkan anak bangsa. Bukan anak bangsa, semua kita, nggak pandang bulu lah, siapapun, apapun jabatannya. Ngerti nggak tentang ini? Nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Makanya saya pernah ditanya junior, kamu dapat dari mana referensinya? Ya saya renungkan sendiri. Ya saya udah mengalami, kan saya bilang. Saya belajar dari bawah. Ya kalau tingkat prosedur, tingkat teknis, tingkat taktik itu ketika di akademi militer lah dipelajari. Sampai seskoad. Masuk di level operasional baru sesko gabungan. Masuk lagi ke atas, yaitu tadi di tingkat strategi. Ya, Lemhanas, ya, atau di lembaga-lembaga institusi strategi. Nah, itu tadi. Tapi itu dulu lah. Ya, mau tanya sampai di situ atau kita lanjutkan yang tadi sudah masuk dewa itu. Gimana, Gajah Uti? Jadi kalau gitu, nggak apa-apa, kita supaya jangan ini tanya jawab dulu ya, Jenderal ya, supaya lebih menarik. Yang tadi erasi landasan pemikiran itu supaya nanti mencair ke bawah. Buka yang di atasnya inilah. Nah ini ya. Nah ya, silakan yang mau tanya. Karena ini dasar kita berpikir dan bertindak. Jangan salah. Tanyalah. Apa yang mau ditanya? Tolong Kos bantu bukakan yang mau bertanya karena saya lagi monitor ininya, slide-nya, jadi nggak bisa ngelihat yang mana yang sudah raise hand. Tolong ya teman-teman co-host yang lain. Nggak ada tangan. Halo? Ya. Kalau nggak ada bertanya, kita masuk ke bab yang tadi. Pak Paulnya kemana? Pak Paulnya lagi ini Pak, kebetulan lagi ada yang dikerjakan, tapi nanti dia akan selalu monitor dan masuk kemari sewaktu nanti bisa di ini. Nggak apa-apa Pak Jenderal, kita lanjut Pak. Oke, tadi udah sampai the why. Lanjut. Terus ke bawah. Ini udah lewat. Tadi udah saya jelaskan. Ada the why. Tadi makanya kecolongan kita. Terus. Tadi udah ada the why. Terus. Ini. Terus. Tadi. Ini kan the why. Ya. Ini. Enggak. Kembali ke depan tadi ya. Bukan ini halamannya.
Ini yang udah ke belakang ini Pak, udah terus. Ini kan? Oke, sebentar. Ya, the why. Mengapa segala yang ada diawali oleh suatu ideologi? Hal yang sangat prinsip atau ajasi dalam suatu kehidupan, yaitu tidak satu pun manusia di dunia ini dapat membantah. Ini dapat membantah suatu kebenaran mutlak atau kebenaran absolut dan kedaulatan absolut. Bahwa segala yang ada dan yang akan ada, yang kelihatan dan tidak kelihatan, merupakan produk atau hasil dari suatu ide. Ya, hasil dari suatu ide. Lihat aja, dulu nikel nggak dilihat orang, sekarang nikel dilihat orang kan. Kenapa? Karena ada ide. Ide apa? Membuat tenaga kan. Ya, nah itu tadi. Ide tersebut sejatinya berasal dari siapa? Dari awal itu siapa yang punya ide? Ide pemikiran Tuhan yang menjadi logos. Karena dia ekspresikan melalui suatu tindakan nyata untuk mewujudkan suatu ciptaannya. Ya kan? Berupa apa? Alam semesta berta isinya, termasuk manusia, menjadi nyata adanya. Nah, itu. Nah, yang kelemahan kita, ideologi Pancasila, orang menunggu-nunggu kapan ideologi Pancasila ini menjadi nyata. Bahkan orang bertanya, apakah ada ideologi Pancasila? Ini hati-hati, ada pertanyaan seperti itu ya. Itulah sebabnya ideologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu idea dan logos. Ide tanpa logos tidak akan ada makna dan tidak akan ada gunanya. Inilah mengapa. Jadi seperti kita mengadakan pembicaraan ini ide, mengadakan dialog ini ide, menciptakan buku itu ide. Tetapi melalui siapa? Nah itu terserah Tuhan. Karena Tuhan memberikan talenta, ya, memberikan karunia berupa talenta kepada seseorang yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Contoh, Pak Paul ahli teologi umpamanya, saya ahli di dalam strategi perang, saya tentara, beda, ya kan? Umpamanya ada orang yang ahli bidang apa? Bidang bikin furniture umpamanya, saya tidak. Ada orang yang pintar menjahit, saya kalau suruh menjahit nggak bisa saya. Ya kan? Nah itu tadilah. Oke ya, ini satu, the why. Kita harus mulai dari why. Kenapa why? Why itu keluar dari hati nurani. Ya, keluar dari hati nurani. Ya, tapi bicara apa, itu bicaranya dari pikiran, dari otak kita. Makanya tolong dibeda-bedakan ya. Mengapa the why dulu yang pertama. Oke, lanjut. Ini siapa yang mengendalikan ini? Saya nggak tahu ini. Halo? Raja Uti ya? Iya Pak Jenderal. Nah, sudah bergerak kok. Sudah bergerak gambarnya. Oke, nggak apa-apa. Yang perlu ada yang mengikuti ini nggak? Nanti kalau nggak ada mengikuti capek. Saya tadi anak buah saya udah pulang. Kalau nggak saya suruh rekam. Ya, keyakinan akan Lanjut aja, kebenaran. Oke, keyakinan akan kebenaran ide original idea. Great idea. Siapa? Ya Tuhan. Merupakan apa? Awal keberadaan suatu konsep ideologi. Jadi konsep ideologi itu berasal dari Tuhan. The original concept of ideology. Nah, kebenaran tersebut dari mana kita tahu? Nah, kebenaran tersebut telah dinubuatkan melalui firman-Nya dan telah ya seperti di dalam Torah. Musa, King James Version. Saya mengambilnya dari King James Version, Genesis ya. In the beginning, God created heavens and the earth. Ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan surga-surga dan bumi. Ya. Nah, kalau di Alkitab katakan itu menciptakan langit, ya silakan. Tapi di sini saya baca ya di King James Version yang 16:11 itu heavens pakai S. Terus saya analisa lagi, menciptakan surga-surga. The heaven itu keterangan tempat. Ya, dalam bahasa Inggris bicara keterangan tempat ada at, ada in, ada on. Tapi the at cuma satu. Nah, diperkuat lagi di Injil Yohanes. Ya, di Injil Yohanes, ya kan? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Tolong diperhatikan di sini, kata-katanya bukan is, tapi was.
Makna apa? Pada mulanya telah ada Sang Firman. Tapi kalau di Alkitab, pada mulanya tolong waspada itu di depan itu menunjukkan kata benar. Siapa Sang Firman itu? Ya Tuhan sendiri. Telah bersama-sama dengan Tuhan. Dan Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, telah ada. Ya, bersama-sama, telah bersama. Ingat, was, bukan is. Beda ya, tolong. Ini kalau ada beda pendapat silahkan. Tapi saya menyatakan bahwa kebenaran itu, ya tadi kan di depan apa? Tidak bisa kita bantah. Tapi di Alkitab, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Emangnya langit bisa duduk kita? Nggak bisa. Surga nanti memang kita naik ke surga. Saya juga bingung. Ya, banyak mengatakan, oh nanti naik ke surga. Waduh, Tuhan bilang yang turun dari surga yang bisa naik ke surga. Makanya saya cek di Bible, siapa aja yang udah naik ke surga? Elia, Henok. Ya, kenapa kok mereka naik ke surga? Kenapa mereka nggak mati? Pertanyaan lagi juga itu sama saya. Tapi Tuhan maunya apa? Surga yang turun ke bumi. Ya, datanglah kerajaanmu, disuruh kita berdoa setiap hari kan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Loh, nanti surga-surga itu ada mana? Di bumi sebenarnya. Ya kan? Makanya nanti ada bumi baru. Ya mungkin Taman Eden baru juga ya. Tapi saya kan nggak bisa ngomong ini di depan penganut agama lain. Tapi ini kan sudah tertulis. Sejak dari awal. In the beginning. Perhatikan tuh kata-kata in the beginning. Ya, oke. Lanjut, the why-nya. The why-nya lanjut. Aduh. Nah, sudah Pak. Kata-kata the word seperti tertulis pada kitab tersebut menjelaskan bahwa sejak awal telah ada Sang Firman. Sebagai sebuah kata, word, yang artinya apa? Sama dengan ide yang telah ada. Firman sebagai itu telah bersama-sama dengan Tuhan. Dan Firman sebagai ide yang telah ada itu adalah Tuhan itu sendiri. Ide Firman setelah difirmankan atau diperkatakan, selanjutnya diekspresikan untuk menjadi kenyataan. Kalau Tuhan bilang, marilah kita ciptakan manusia, ya jadi manusia. Marilah kita ciptakan laki-laki dan perempuan, ya jadi laki-laki dan perempuan. Marilah kita ciptakan terang dan gelap. Oh, dia bilang gelap, oh terang. Mari kita ciptakan terang. Itu dilogoskan gitu loh. Inilah tantangan buat kita. Makanya rakyat bertanya-tanya, kapan pemerintahan negara ini, pemerintahan negara ya mengimplementasikan ideologi Pancasila secara murni dan konsisten. Ideologi Pancasila dan konstitusi secara murni dan konsisten. Tapi dilogikakan, nah ini ya bahayanya. Hati-hatilah, lihat itu siapa rekan-rekan kita itu, wah, si Yosua Tewu juga bingung dia. Apa definisi berpikir? Kan begitu kata dia. Oh, saya udah jelas itu. Landasan berpikir tadi udah jelas. Ya, keyakinan terhadap kebenaran ini merupakan landasan pemikiran keberadaan paradigma teologi. Ketuhanan keilahan. Keajaran tentang konsep ketuhanan. Karena konsep ketuhanan ini, ya, di saudara-saudara kita, di Hindu, di Buddha, di Konghucu, ya, di Islam, mereka punya konsep ketuhanan sendiri, siapa Tuhannya, ya. Tapi mereka juga bersandar kepada bahwa Tuhannya yang menciptakan manusia. Nanti kita bahas ini konsep ketuhanan dari masing-masing ajaran agama maupun kepercayaan. Nah, oke, lanjut. Ini masih the why. Lanjut, Pak apa? Ini soalnya nanti ya. Jadi di kerajaan Tuhan itu, saya mau kasih tahu juga, Tuhan kerajaan Tuhan ini punya vision, ya. God vision itu apa? Tuhan juga punya filosofi, punya prinsip, punya apa karakteristik sendiri seorang kerajaan itu, kerajaan Tuhan itu punya. Ya nanti kita bicarakan tentang King of the Kings, kemudian tentang kerajaan Tuhan. Ya nanti kita lihat. Tapi Tuhan berkeinginan adanya suatu pemerintahan, ya berupa apa? Kerajaan terang di bumi seperti di surga yang diperintahkan oleh manusia. Ada tertulis di dalam kitab Torah Musa. Saya mencari di kitab-kitab lain,
agak berbeda gitu. Tapi biar aja dulu ini. Ya, apa? Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. Jadi Tuhan kan sudah berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Tolong diwaspadai di sini ya, bahwa manusia tidak berkuasa atas manusia. Nah, di situ tadi kalau muncul komentar-komentar PGI apa segala macam, memang dia siapa? Nah, memang dia siapa? Nah, dia lebih bermartabat dari kita-kita ini. Dia lebih mulia dari kita-kita ini. Tunggu dulu. Makanya Tuhan tidak di sini tidak ada berkuasa atas manusia. Tapi berkuasa atas apa? Talenta yang lanjut dulu, Pak Uti. Siap. Uti. Siap. Oke, ini konsep keberadaan manusia menurut ajaran Yahudi, Kristen, Katolik, dan Islam. Tuhan menciptakan manusia seutuhnya agar memiliki akal budi dan pikiran. Serta, nah ini perlu dicatat, berhati nurani. Tapi kalau ada yang bangsat, yang tidak punya hati nurani, tidak punya kemanusiaan, dan tidak pula beradab, ya itu tanda tanya. Nanti kita bahas. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Sedangkan binatang diciptakan hanya memiliki insting untuk berpikir atau berbuat sesuatu. Binatang juga berpikir, dia berbuat juga, tetapi melalui insting, ya kan? Nah ini, nggak punya akal budi, ya. Mungkin juga nggak ada yang punya hati nurani, ada yang tidak punya hati nurani. Adam sebagai manusia pertama sebenarnya ditentukan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi seorang raja, king, yang berkuasa, dominion atas ikan di laut, atas burung, ya, atas ternak dan atas seluruh bumi, ya, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu sudah nubuat Tuhan, idenya Tuhan, ya. Terserah kalau ada Tuhan lain tidak menciptakan seperti itu, tapi ini keyakinan kita. Ini menurut ajaran Yahudi, Kristen, Katolik, dan Islam. Coba buka lagi. Lanjut. Nah, Sudah. Adam diciptakan bukan berkuasa atas manusia lainnya, tapi atas apa? Berkuasa atas karunia, talenta yang diberikan kepadanya sebagai manusia. Itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya setiap manusia masing-masing berkuasa untuk kelangsungan suatu kehidupan makhluk di bumi sesuai talenta yang dikaruniakan kepadanya. Gabungan kata seorang penguasa, king, dan berkuasa, dominion, inilah asal dari kata kingdom, kerajaan. King itu adalah yang berkuasa, raja. Dominion, berkuasa. Inilah asal kata dari apa? Kingdom, yang kita sebut kerajaan. Namun kalau bahasa Indonesia kan tidak jelas. Ya kerajaan aja, tapi dalam kerajaan itu ada raja. Kalau jalan kan jelas, king dan dominion. Oke, lanjut. Masih ada nggak ini? Ini konsep menurut kita. Nah, sekarang ini, Tuhan juga punya tujuan. God purpose. Menciptakan segala yang ada. Ya, Tuhan juga memiliki tujuan loh. Suatu tujuan ketika menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Itu agar apa? Adanya damai sejahtera yang abadi dan pengharapan. Tuhan tidak menginginkan kita diciptakan untuk dihancur-hancurkan. Enggak. Ya, ada damai sejahtera yang abadi dan pengharapan. Kata-kata pengharapan ini, hope, bagi seluruh ciptaannya manusia. Tetapi yang berpengharapan di dunia ini siapa? Hanya orang tertentu saja. Harapannya nggak pernah datang-datang, kan begitu. Nah, ini tertulis di mana? For I know the thoughts that I think toward you. Ya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, di sini demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Nah, yang begini-begini kan kita harus tahu. Jadi kerajaan Tuhan itu punya visi, punya purpose, ya, punya tujuan. Nah, sama dengan negara kita ini.
Apa tanyalah ya. Oke, lanjut. Nah, ini konsep penciptaan manusia menurut Islam. Ya, saya nggak bicara lah bahasa Arabnya ya. Tapi ini saya minta juga dari mereka yang Muslim, bahwa bagaimana konsep ini juga jadi masalah kan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan. Nah, ini yang menjadi masalah kata kami ini. Dia bilang Tuhan mereka Esa. Tapi ada kata kami. Nah, ini dari Al-Quran loh. Bukan ngarang-ngarang. Kami menciptakan apa itu? Kaum, ya. Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ini menurut konsep Al-Quran loh ya. Lanjut. Nah, ini menurut agama Hindu. Ya. Dalam kitab Brahma Purana dan juga Purana lainnya dijelaskan bahwa Swayambhu Manu tercipta dari tubuh Brahma. Bagi mereka adalah Tuhan sebenarnya. Brahma membagi tubuhnya menjadi dua bagian, satu bagian pria yang disebut Swayambhu Manu, bagian lainnya menjadi wanita yang disebut Satarupa. Mereka kemudian menikah lalu memiliki 2 orang putra dan 3 putri. Ketua mereka ya kita nggak bisa, ini kan konsep ketuhanan mereka. Ya, tapi kalau saya masukkan aja konsep ajaran Islam, Kristen, Yahudi, ya mereka juga pasti nggak kita dibilang nanti nggak Pancasilais, ya tidak Pancasilais. Ya udah, oke lanjut. Jadi ini ada konsep penciptaan menurut agama Buddha juga ada, ya. Nah ini coba, kalau Buddha awal terbatas pada awal pembahasan masih menggunakan istilah makhluk. Nah itu being. Penggunaan istilah makhluk dikarenakan pembahasannya dimulai dari proses terbentuknya planet bumi dan isinya. Ya kita nggak tahu, itu ajarannya mereka, nggak bisa kita apa, itu kan menurut ajarannya mereka. Ya, konsep penciptaan manusia. Jadi kita nggak bisa membantah apa yang diajarkan oleh mereka ya di agama Buddha. Oke, satu lagi ini kelihatannya. Tadi sudah Hindu, Buddha, lanjut. Nah, ini. Enggak, tadi Buddha juga belum selesai. Dalam sejarah Buddha, manusia menempati kedudukan yang khusus. Ya, kedudukan yang khusus dan tampak memberi corak yang dominan pada hampir seluruh ajarannya. Ya. Ajaran Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental manusia menurut yang selalu dalam keadaan bergerak yang disebut pancakanda atau 5 kelompok kegemaran. Ini menurut Buddha, saya minta juga pendapatnya dari mereka. Ya, lanjut. Nah, ini Konghucu, lain lagi. Ya, ada kitabnya sendiri. Ya. Dia bilang apa? Bahwa pembahasan manusia dijelaskan dalam kitab biji atau kitab biji. Kitab kesusilaan yang merupakan bagian dari apa? Kitab Goking atau Wuching. Manusia dalam agama Konghucu berasal dari apa? Kedua orang tua. Dia memulai sifat-sifat mulia dan agung sejak lahir. Oleh siapa? Oleh Tian. Tian itu Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Oke, ini perlu dibaca sama Egy Sujana kali ya. Ya, lanjut. Nah, ini. Manusia juga diberikan perintah suci dalam menyampaikan ajaran agamanya kepada seluruh umat Konghucu. Ya, perintah suci tersebut akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tian. Tian itu Tuhan kalau menurut mereka. Oleh karena itulah, maka manusia ditempatkan dalam kedudukan yang tertinggi. Ini ajaran Konghucu. Ya. Tadinya buku yang mau saya buat ini ya sesimpel ini sebenarnya, dengan gambar-gambar. Tapi editor rupanya dia bilang, waduh kalau bikin buku begini nanti Pak Tommy berapa biayanya? Ya sudahlah, hitung biaya, repot lah saya. Oke lanjut.
Oke, konsep penciptaan manusia. Tuhan menciptakan manusia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan keyakinan yang ada, ya, beserta alam semesta dengan isinya. Ya, itu Tuhan yang menciptakan. Semua ciptanya adalah milik Tuhan. Ya. Tapi ada nggak manusia yang ciptaan setan, milik setan? Banyak. Ya. Karena tidak ada satupun manusia dunia yang bisa menciptakan alam semesta dengan isinya. Ya. Dari materi bahan yang tidak ada menjadi ada, nggak ada. Nggak ada. Semua materi udah diciptakan Tuhan. Emangnya emas, besi, apa segala macam, nikel, tambang batu bara, emangnya ciptaan manusia. Manusianya bisa merusak kok. Ya. Oleh karenanya kita manusia tidak perlu konflik paradigma dan terminologi dari berbagai ajaran dan penjelasan asal usul ciptaannya, baik berupa alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Ya, kalau beserta isinya itu ada binatang, ada macam-macam lagi. Nah, ini konsep penciptaan manusia dari semua tadi kita simpulkan. Oke, lanjut. Ini memang buku Pancasila yang lain ya kan? Nah, ini misi Tuhan. Tuhan punya misi. Apa? Mengapa menciptakan segala yang ada termasuk manusia? Karena Tuhan berkeinginan apa? Tujuannya mengembangkan budaya, mewujudkan kepentingan kerajaan Tuhan di bumi. Dan untuk menyelamatkan umat manusia dan cipta lainnya dari apa? Pengaruh kuasa kerajaan kegelapan. Atau pengaruh dari ilah-ilah lainnya. Tolong diwaspadai ya, mengembangkan budaya, mewujudkan kepentingan kerajaan Tuhan. Itu ada di doa Bapa kami. Menyelamatkan umat manusia. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ciptaan lainnya. Dari pengaruh apa? Kuasa kegelapan. Atau pengaruh dari ilah-ilah lainnya. Ya, kerajaan kegelapan karena mereka, kita ini juga separuh terang, separuh gelap. Jangan salah. Kadang-kadang juga kita ingin berbuat jahat. Tapi mana yang dominan? Kalau yang buah yang kita makan itu, buah pengetahuan yang baik itu lebih dominan. Ya, yang mengalirkan darah yang baik. Kan buah itu kita makan menjadi mengalirkan darah yang baik. Tapi kalau kita lebih besar, ya memakan darah hasil dari apa? Buah pengetahuan yang jahat. Ya kita hidup di kegelapan. Ya, jangan heran. Ya, ini misi Tuhan ada. Bagaimana makanya mengembangkan budaya. Itu sebabnya budaya kerajaan Tuhan berbeda dengan budaya tradisi pemerintahan. Hati-hati loh, hati-hati. Ini yang apa? Contoh. Mengapa kita panggil Tuhan itu my Lord? Itu budaya kerajaan. My Lord, my King, my Queen. Tapi kan Tuhan nggak punya queen. Kita kan yang menjadi queen-nya nanti kan. Nah, mempelainya kan kita, manusia. Oke, lanjut. Lanjut. Ini sampai misi Tuhan ini. Nah, God mission, mengapa menciptakan segala yang ada tadi? Namun sangat disayangkan, ya, karena pengaruh idenya sang ular, jelmaan setan atau iblis, Hawa akhirnya memakan buah terlarang, buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat, dan memberikannya kepada Adam sebagai apa? Sebagai akibat dari pelanggaran mereka terhadap perintah Adam kehilangan kemuliaannya. Jadi dia tadinya raja, kehilangan kerajaannya, kehilangan kemuliaannya sebagai raja. Cuman di sini harusnya kita bertanya, mengapa Hawa yang digoda? Kenapa bukan Adam yang digoda? Oke, nggak ada pelanggaran perintah Tuhan, instruksi Tuhan, padahal sudah dimusyawarahkan. Oke, lanjut. Ini kita bercerita ya, kalau ini ya. Perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa apa? Ada tertulis kan di Genesis. Dia bilang apa? Tuhan memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Udah bermusyawarah nggak? Sudah. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu manusia sebabnya mati. Tapi tadi kan saya bilang, kenapa Elia, Henok tidak mati? Kenapa setan itu tidak mati? Karena setan nggak makan buahnya.
Halo, makanya kita tanya, why? Ya, lanjut. Tapi pastilah engkau mati, tapi tunggu dulu ya. Itu matinya satu harinya Tuhan sama satu harinya manusia itu beda ya. Hitungannya beda. Oke. Sebagai akibat dari memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka Tuhan menjatuhkan hukuman kepada sang ular. Ya. Sang ular dulu, baru Hawa, baru Adam. Ya kan? Nah ini. Tapi yang dijatuhkan itu kepada sang ular. Ya. Untuk the serpent. Ya, karena sang ular itu kan dulu sebenarnya pelayan. Ya kan? Oke, lanjut. Biar cepat kita ini. Nah, ini. Karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau lebih dari segala binatang ternak. Ini ke ular dulu. Dan lebih dari setiap binatang buas di padang. Engkau akan memakan debu seumur hidupmu. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulit. Disinilah kita bisa melihat kan, bagaimana Tuhan itu diremukkan kakinya, dipaku. Ya. Nah, ini sudah pernyataan perang ini. Jadi sejak awal kita sudah perang sama aliran-aliran kesetanan itu. Ya lanjut. Nah, ini kenapa ular dulu kan? Lanjut. Baca aja. Hukuman kepada Hawa, habis itu Hawa yang dihukum kan? Dia berfirman, Tuhan berfirman kepada wanita itu, aku akan menambahkan kesakitan selagi engkau hamil. Dan pada waktu melahirkan anak-anak, tetapi meskipun demikian, engkau tetap menginginkan suamimu. Dan dia akan berkuasa atasmu. Bisa nggak Tuhan membuat wanita hamil melahirkan tidak sakit? Hah? Bisa kan? Waktu hamil tidak sakit, tapi belum ada lah. Istri saya kalau hamil kesakitan semua itu. No? Kesakitan, kadang-kadang naik betis, macam-macam lah. Kita juga nggak bisa tidur, kayak gitu. Apalagi pada waktu melahirkan. Bisa nggak Tuhan bikin tidak kesakitan? Ya bisa, orang Tuhan berkuasa kok. Tetapi why? Dan ini nubuat Tuhan yang tidak bisa kita bantah. Lanjut, ini baru kepada Hawa, kepada Adam apa? Ya, ini hukuman kepada Adam. Lihat aja, kitab Musanya itu kan berurutan. Ya. Di sini apa? Karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu dengan berkata jangan, engkau makan daripadanya maka terkutuklah tanah. Ya. Jangan heran banyak tanah sengketa sekarang ya. Oleh karena itu dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu. Oke. Inilah hukuman Tuhan. Nah, kita ini saya dalami sedikit. Ketika kita membantah perintah kerajaan Tuhan, ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali Tuhan memberikan pengampunan kalau kita bertobat. Tapi ketika pemerintah negara ya berbuat sesuatu kepada kita yang tidak sesuai, boleh nggak saya menentang? Saya tidak setuju. Nah seperti tadi lah, tidak setuju kepada PGI, tidak setuju kepada MUI, karena dia sistem yang dia buat sehingga kita menjadi budaknya. Ya kan? Hati-hati, menjadi anggotanya kita harus tunduk kepada dia. Padahal belum tentu dia punya visi, punya misi, punya tujuan itu benar. Hanya hitam di atas putih, di atas kertas. Ya. Belum tentu juga dia paham itu ajas visi misi yang ada di ADRT-nya. Ya. Oke, ini lanjut. Nah ini. Nah, sampai di situ dulu ya, episode broketnya ya kita bicara dulu. Nggak mungkin ini kuat saya sampai jam 1, jam 2 terus tidur. Besok pagi saya harus khotbah lagi. Besok pagi harus menjelaskan wawasan kebangsaan di full gospel. Karena udah diminta hari Jumat. Jam 10. Jenderal, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Ya boleh, Oke, ya. siapa aja bebas. Ya, sambil nanti nunggu pertanyaan yang lain dari teman-teman. Begini Pak Jenderal. Boleh, silakan tanya lah. Silakan tanya. Kalau bisa tolong dikoreksi juga, dilengkapi. Karena nanti kalau kita mau revisi,
Saya udah bilang, saya udah panggil, saya mau bikin dengan gambar-gambar seperti ini. Ya, jadi begini, Jenderal, kalau kita lihat kan tadi kan, kalau tujuan penciptaan ya hampir rata-rata ya hampir banyak kesamaan lah ya. Tapi saya lihat ada di sini dalam soal penciptaan manusia itu juga ada sedikit ada perbedaan-perbedaan. Misalkan kalau kita kan manusia itu diciptakan untuk rancangan damai sejahtera, jadi bukan untuk yang tidak ada Tuhan yang pernah menciptakan manusia terus kemudian memusnahkan ciptaannya gitu, Pak. Itu versinya kita. Ya. Gitu. Ya. Nah, tetapi ada yang lain yang mungkin merasa manusia itu diciptakan hanya untuk ini, hanya untuk menyembah gitu ya. Nah, ada mungkin yang lain lagi kalau yang mungkin yang bukan dari Samawi, mungkin itu kan mereka lebih ngelihat kepada evolusi kesadaran ya melalui perkembangan dan proses perjalanan inkarnasi manusia di dalam kehidupan. Jadi memang di sini sepertinya sudah ada perbedaan paradigma sehingga ini yang akan menciptakan nanti mempengaruhi ideologi yang akan timbul di dalam manusianya itu, Pak Jenderal gitu. Oke. Dari pemikiran ini. Itu yang pertama penciptaannya, nanti mohon dijelaskan. Yang kedua agak sedikit melebar sedikit dari topik. Ideologi ini cenderung akan memaksakan, ada satu ideologi yang mungkin akan memaksakan kehendaknya gitu ya. Memaksakan bahwa semua orang di luar dirinya harus mengikuti ideologi yang sama dengan mereka. Nah, itu contohnya. Nah, ini yang juga akan menjadi yang Pak Jenderal katakan ini adalah pertentangan atau konflik paradigma itu. Terus yang ketiga, saya dapat informasi tadi Pak Jenderal ini tanggal 29 bulan 11 ini sama tanggal 2 Desember ini kelihatannya akan ada demo yang cukup besar ini bermula dari Bandung ini. Tujuannya menggugat pemerintah. Apakah kira-kira situasi keamanan itu sekarang itu masih terkendali atau aparat sudah siap untuk menghadapi itu? Itu aja Pak Jenderal. Pertanyaannya 3 gitu. Oke, saya jawab ya. Ya, terima kasih Pak. Makanya, mengapa ada perintah Tuhan? Amanat agung Tuhan, ya menurut aliran kepercayaan kita, ya di Matius 6 ayat 33. Bahasa Inggrisnya itu jelas. But seek first the kingdom of God and His righteousness. Ya, and everything I will add it to you. Anda tidak perlu khawatir apa yang Anda makan, Anda tidak perlu khawatir apa yang Anda pakai, ya, apa yang Anda minum. Itu perintah Tuhan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semuanya itu akan saya tambahkan kepadamu. Akan ditambahkan kepadamu. Itu mana? Jadi kita nggak perlu takut sebenarnya. Nah, satu lagi. Kita berbeda. Jangan bilang agama samawi. Apa maknanya agama samawi? Saya mau tanya. Nah, di sini kita terjebak dengan paradigma agama samawi. Padahal Kristen itu nggak ada agama. Tunggu dulu. Di mana ada agama Kristen? Makanya jangan ngarang-ngarang. Saya kemarin debat sama pendeta. Wah, ini Jenderal Tobing mengajari tidak mengedukasi, malah menyesatkan. Kok Jenderal Tobing ngomong tidak ada agama Kristen? Loh, saya bilang, tolong saya dibuktikan Bapak Pendeta. Di mana tertulis Tuhan datang untuk membawa agama. Tuhan nggak pernah mengatakan itu. Tapi di kitab Yohanes sama, barang siapa yang percaya kepadaku. Barang siapa yang percaya. Percaya apa? Bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada agama Kristen. Makanya kita jangan mau dimasukkan bingkai. Ada kita agama samawi. Disitulah kesalahan kita. Di mana fungsinya PGI? Di mana? Coba buktikan, saya bilang. Kalau Bapak bisa buktikan, makanya saya bilang hati-hati dengan istilah PDT itu. Oh, terus Pak Tobing kata PDT itu apa? Kemarin saya ketemu pendeta. Oh, saya pendeta, iya. Oh, ini pendeta-pendeta ya, saya bilang. Tahu nggak kepanjangan pendeta? Penyesat domba Tuhan, saya bilang.
Oh kaget dia, kok bisa menyesat? Oh kita buktikan ada menyesatkan. Makanya kenapa Tuhan perintahkan? Carilah kerajaan, bukan cari agama Kristen, masuk agama enggak. Dan kebenarannya itu nanti akan kita kupas, Atau mau saya WA kan? Karena itulah khotbah saya besok ditambah wawasan kebangsaan. Kita hidup di kerajaan Tuhan, tapi kita hidup di negara kesatuan. Oke, masalah demo. Oh ya, silakan itu Pak. Ya, hati-hati, karena kita mau dibingkai. Kalau saya nggak mau, saya bertentangan. Makanya saya bilang dari awal, Bible itu bukan hanya kitab suci. Tetapi apa? Konstitusi kerajaan Tuhan. Itu konstitusi kerajaan Tuhan. Lah ngapain? Masa sekarang saya tanya, kalau sang raja itu punya kerajaan, kerajaannya itu ada di surga. Ya, dulu kerajaan di bumi itu udah diciptakan, Taman Eden, tapi diangkat kan gara-gara makan buah terlarang itu. Coba seandainya dulu ya kakek moyang kita itu Adam atau Hawa dulu memakan buah dari pohon kehidupan, ya kita nggak sakit-sakit, nggak menderita kan? Karena nubuat Tuhan tidak bisa dibantah. Nah sekarang itu yang menjadi masalah bangsa kita ini. Kita kok mau dibingkai? Itulah kesalahan kita. Nggak ada agama samawi. Nggak ada. Kalau mereka bilang agama samawi, di mana tertulis di kitab? Di kitab mana? Nah, saya kan bilang, Bible itu bukan kitab agama. It's not religion book, bukan. Bukan buku agama. Kemudian juga bukan tentang presiden. Ingat, bukan tentang presiden artinya tidak tentang demokrasi. Kerajaan nggak bisa. Apa artinya king? Apa artinya kingdom? Nah, itu nanti kita bahas. King itu punya otoritas. Bisa dia memiliki wilayah kan? Ya, yang dia ciptakan. Yang menciptakan surga-surga, udah tuh bumi, alam semesta, dia yang ciptakan, dia miliknya. Termasuk tanah yang ada di bumi. Jadi bukan milik mayoritas. Enggak. Hati-hati loh, karena mereka tidak paham yang begini-begini. Coba buktikan. Saya tanya, sertifikatmu dari mana? Ada sertifikat dari Tuhan. Itu kan ciptaan manusia. Padahal Tuhan memerintahkan, beranak cuculah kalian seperti pasir. Oh, seperti pasir. Orang Batak aja sekarang makin terpengaruh. Kita anak 2, dia anaknya 10. Dialah jadi mayoritas kan? Saya cuma berdua, kakak beradik. Coba. Tapi bapak saya dulu 10, abang beradik 10 laki-laki. Ini saya kasih tahu aja. Tapi sekarang mereka, anaknya 2 atau 3 dari satu istri. 10 istri udah berapa? 30. Sementara kita nggak boleh punya istri banyak. Loh, lihat aja. Bentar lagi ada undang-undang poligami lagi. Satu orang bisa beristri 5, bisa beristri 10. Kau bayangkan aja, kita bayangkan aja coba. Seperti apa? Itu agama samawi. Dari mana? Dari mana? Nah, yang begini-begini. Besok nanti tanggal 29. Ya negara nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Kenapa? Ya, kan saya bilang. Di sinilah ketika Densus 88 menggebrak rumput-rumputnya, ular beludaknya keluar semua. Betul, Pak. Biasa itu nggak apa-apa. Apa-apa. Mau melawan negara? Ya nggak bisa. Dia siapa rupanya? Dia negara? Oh enggak. Enggak. Cuman inilah. Memang dari awal sudah dibingkai. Saya beritahu aja ya. Saya jadi TNI dulu. Waktu saya masih aktif. Saya bingung. Dulu ada pasukan huru-hara. Sekarang TNI udah nggak ada huru-hara. Gara-gara apa? Ya itu undang-undang itu. Ya udah bilang undang-undang itu membonsai TNI, nggak percaya si Ponto. Si Ponto itu memang, saya nggak tahu lah jenderal apa itu. Itu doktrin PHH. PH itu ada doktrinnya, ada ajarannya. Sekarang nggak ada tentara punya PH. Mana ada pasukan huru-hara? Nggak ada. Saya dulu masih, zaman saya jadi komandan resimen masih ada. Ya, sekarang nggak ada. Tapi biar aja lah. Makanya kan saya bilang kemarin, ada krisis. Kita menghadapi krisis. Gara-gara satu orang, negara ini bisa krisis. Kayak kasus di Tunisia. Gara-gara seorang penjual buah.
menganiaya dirinya karena dipaksa pajak, stres dia bakar diri. Bayangkan, krisis nggak? Di Indonesia tidak terjadi nggak gara-gara satu orang kita krisis? Bisa. Kemarin aja waktu saudara kita dari Papua dibilang monyet di Surabaya, hampir ramai kan? Hampir ramai. Nah, sama juga dulu di Amerika waktu zaman Obama. Seorang Arab, ya, dia bunuh berapa itu? 13 perwira. Dia juga tentara. Seorang muslim. Tapi Obama kan langsung turun tangan dia. Langsung. Kalau nggak langsung, nggak pecah. Di Amerika, pecah. Jadi jangan dikira gara-gara seseorang bisa negara ini babak belur. Bisa pejabat-pejabat negara sekarang lagi jabat, bisa babak belur. Apalagi konsep mereka, ajarannya apa? Coba, jihad fisabilillah. Ini konsep apa? Ini konsep Tuhan? Kan tidak. Makanya kan saya katakan, kalau mereka bilang ada agama, silakan aja. Mereka punya Tuhan, silakan aja. Di awal-awal pembicaraan kita, Anda punya Tuhan, kami juga punya Tuhan. Ya, Anda bilang kami kafir, Anda juga kafir. Boleh nggak? Boleh. Ya kan? Anda bilang kami pagan, dari mana kami pagan? Anda yang pagan. Kami nggak menyembah yang lain-lain kok. Nah, yang begini-begini ini sudah masuk ke otak manusia. Makanya saya katakan, yang sudah masuk ke dalam otak manusia, apalagi sudah tertanam terlalu dalam, di sel-selnya itu mau dicabut, digantikan nama ide yang baru. Hampir-hampir kita katakan mission impossible. Nah, kecuali Tuhan yang merubah lewat mimpi, lewat kecelakaan, ya, lewat pengasihan. Itu yang bisa merubah mereka. Anda mau merubah saksi Jehovah? Bagaimana caranya merubahnya? Udah tertanam sejak kecil. Anda mau merubah mereka? Tuhan memberi kesempatan. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan bilang apa? Bertobatlah. Bertobat itu. Tapi bahasa Inggrisnya sebenarnya bukan bertobat. Repent. Cuman kita terjebak berobat. Repent itu apa? Change your mind. Kalau dia merubah pemikirannya, dengan otomatis dia sadar sendiri. Jangan bertobat yang dibuat-buat, yang dipaksakan. Ada filosofi yang bijaksana kok. Kita bisa bawa kuda ke sungai, ke tepi sungai. Tapi kita tidak paksa, tidak bisa kita memaksa. Sang kuda itu minum air, nggak bisa. Karena dia lebih tahu air ini berbahaya apa tidak. Nah itu kan filosofi. Tingkatannya tadi di level ketiga kan di atas. Hati-hati loh. Nah yang begini mau demo kita lihat aja. Ya kita waspada aja, nggak usah keluar rumah, ngapain. Ya itu tadi kan saya bilang, strategi kemarin saya bilang ketika Bu Linda tanya, bisa dengan diam, bisa menghindar. Ya kecuali kalau kita terlibat, boleh dengan pengetahuan, soft power. Kalau nggak bisa hard power, kita punya nggak hard power? Satu lagi, kita punya nggak soft power? Kalau soft power itu yang memotong kepalanya, nembak kepalanya gitu loh. Itu strategi. Dan dari awal sudah saya katakan kan, negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki yang namanya kerawanan kritis. Ya, kerawanan kritis ini menyebabkan apa? Ya, critical insecurity. Ya, insecurity. Ya, keamanan yang tidak aman. Kerawanan yang tidak aman. Nah, terus bagaimana konsepnya? Saya kan tadi lihat, tuh, paradigma. Sudah punya konsep nggak? Nggak punya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Hampir 15 tahun saya di staf operasi. Beda ya, Mabes TNI sama Mabes Angkatan Darat. Beda. Mabes TNI itu menggunakan kekuatan, haknya. Makanya disebut Panglima. Kalau Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, oh dia nggak boleh menggerakkan kekuatan. Kecuali atas nama Panglima. Nggak bisa. Ya, kemarin ada juga statement-statement Pak Dudung itu. Itu hati-hati loh. Saya akan habisin radikal. Oh nggak boleh dia. Nggak boleh. Karena dia tidak memapul garis merah di pundaknya. Hati-hati loh. Hati-hati. Dia bisa terjebak ini kalau nggak apa. Dia terjebak. Karena dia akan diikat sama peraturan.
Karena kepala staf itu hanya pembinaan, makanya dia nggak garis merah. Tapi karena dia kemarin dari Pangkostrat berubah jadi apa? Jadi Kasat, itu beda. Wilayahnya beda. Ketika Pangdam, oh iya, Pangdam, Panglima di Kodam ini, saya bertanggung jawab. Apapun di Kodam ini saya libas. Nah, tinggal aja nanti lihat Kodam, Pangdam ini. Ya, murid-murid saya semua ini. Si Mulyo Haji ini juga murid saya, Pangdam Jaya ini. Ya, jadi yang begini-begini. Jadi kita mau ada demo ya, mau dibilang apa? Apalagi bulan Desember. Waduh, demo itu berurutan itu. 4 Desember Papua, 4 Desember juga GAM, Aceh. Ya, belum lagi masalah Natal, diributkan terus kan. Natal begini, pagan lah apa segala macam. Aduh, udahlah. Bulan Desember itu bukan bulan suci sebenarnya. Diobok-obok, ya, diobok-obok. Nah, itu kalau jawaban saya, Raja Uti. Ya, mohon maaf aja, saya tahunya sampai di situ. Tapi konsep, kalau dulu saya di staf operasi itu ada namanya terjadi kontingensi. Rencana kemungkinan kontingensi itu ada, saya tadi kan bilang ada 8. Ya, masalah Laut Cina Selatan, masalah Papua, ya, masalah Maluku, ya, masalah Sipadan Ligitan, ya, masalah sekarang di Sarawak sana di perbatasan. Sekarang udah tambah lagi, Sarawak ingin merdeka. Coba dampaknya kemana? Karena ada saudara Dayaknya, Ibannya yang ada di selatan. Kalau dia utara, ada di selatan Sarawak. Jangan heran. Ya, kita ini sudah kompleksnya apa masalah-masalah. Bukan tambah lagi nanti gara-gara 1 orang yang seperti ini. Ini gara-gara 3 orang ditangkap Densus. Rame semua. Ini akan terjadi yang namanya pergeseran paradigma. Kita tinggal tunggu aja. Nah, nanti itu di bab 4, kapan paradigma itu bergeser? Dan apa dampaknya jika terjadi pergeseran paradigma? Yang jelas kita benturan. Dan bisa kembali ke titik nol. Kesuksesan kita yang sudah dicapai itu bisa bergerak kembali ke titik nol. Dan satu kelemahan bangsa ini, doktrinnya apa? Itu Bandung Lautan Api. Lihat China, Macau memisahkan, Hong Kong dihancurkan nggak? Enggak. Nanti akan saya rebut kembali. Kalau kita tidak, begitu Timor diambil, direbut, coba dibakar habis kan? Karena doktrinnya doktrin Bandung Lautan Api. Mana si Ponto itu tanya, pakai undang-undang apa itu? Dari kemarin saya bilang undang-undang itu bikin kacau, nggak percaya. Sama dengan sekarang. Lihat. Ya, yang begini-begini ini tolong. Anda mau dengarkan Ponto silakan. Kita buktikan nanti siapa yang benar. Kebenaran itu tidak bisa dibantah. Walaupun manusia kebenarannya relatif. Bukan kebenaran bukan kebenaran absolut. Kalau Tuhan kebenaran absolut. Dan ini juga ya, kalau kita mau lihat, apa sih instruksi Tuhan? Tuhan sudah menyampaikan kok instruksi. Ya, waspadalah. Ada masanya nanti bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada bencana kelaparan, bencana alam, ya, bencana yang dibuat oleh manusia. Bencana itu ada 2, ada yang natural, ada yang buatan manusia. Kemudian ada wabah penyakit, kurang jelas Tuhan menyampaikan itu. Tapi nanti kita lihat. Ya, di buku kedua kita itu nanti, bagaimana seorang negarawan menata negara ini. Menganalisa tugas yang disampaikan oleh apa? Yang diamanatkan oleh konstitusi. Nah, kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang percaya, kalau ada pastor-pastor penggembala, sudahkah dia menganalisa? Sudah menganalisa nggak perintah Tuhan itu? Saya melihat tidak ada satupun. Ya, kalau ada pun bisa dihitung dengan jari. Hampir seluruhnya nggak ada. Mana saya tanya, bagaimana seorang pendeta menganalisa perintah Tuhan? Nah, besok kita sampaikan ini. Sementara, jangankan pendeta yang bertanggung jawab aja masalah keamanan, yang bertanggung aja masalah pertahanan, nggak menganalisa. Yang namanya apa? Mission analysis. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu kalau dianalisa, banyak sekali.
Kalau di buku itu ada secara garis besar. Buka aja, ada. Bagaimana menganalisa ancaman, menganalisa kendala, menganalisa hambatan, menganalisa kekuatan, menganalisa kelemahan, menganalisa waktu, menganalisa medan pertempuran. Medan pertempuran itu ada dua, yang fisik dan non fisik. Banyak sekali, bukan pakai sewot. Nah itu kalau pakai sewot ya salah, karena itu bukan doktrin, itu ajaran di manajemen, bukan doktrin perang. Ingat ya, saya sudah katakan berkali-kali bahwa kita ini dalam situasi perang semesta, di ideologi, di politik, di ekonomi, di sosial budaya, di pertahanan, di keamanan. Nah, salah satu ya sekarang masalah keamanan itu kan diserahkan kepada polisi dan ketertiban. Ya lihat aja, udah dianalisa belum? Hati-hati loh ya, hati-hati. Ini yang perlu kita diskusikan. Saya kira terjawab ya. Terjawab ya Pak Jenderal. Jadi begini, saya sih termasuk berpikiran sama seperti Pak Jenderal. Nggak terlalu ini masalah konsep samawi itu ya, saya melihat konsep Tuhannya juga mungkin berbeda, konsep surganya juga berbeda. Kalau kita katakan itu sebagai satu taksonomi tertentu dalam soal keyakinan atau kepercayaan, saya juga nggak terlalu ini. Tapi mungkin kebanyakan kan kita ini kan di masyarakat ini selama ini kan sudah terframing pemikirannya. Jadi kadang-kadang terminologi yang tepat pun udah dianggap merupakan suatu hal yang benar gitu Pak Jenderal gitu. Nah itu kesalahan kita, makanya dari sejak awal harusnya kita melakukan reformasi. Ya, harusnya kita ini sudah masuk ke transformasi sebenarnya. Tapi negara ini 1000 umat aja di pusaran konflik agama. Soal sekarang lihat aja. Tadi si Junimat Girsang itu sampai minta maaf kan? Gara satu kata aja dia ngomong. Apa? Wah, ormas pemuda Pancasila ini harus dibubarkan. Geger nggak? Geger kan? Gedung DPR juga gedung DPR dikepung kan? Ya, gara-gara apa? Ya beritahulah sama Laimu itu. Jangan jadi anggota DPR sudah berkali-kali, otaknya masih nggak ada, dipantat semua itu. Loh, gara-gara dia satu orang Batak bisa hancur nggak? Saya tanya. Iya, bahaya Pak. Lah iya, sudah situasi krisis begini, mulutnya ngoceh lagi, pengacara lagi, ahli hukum. Saya nggak peduli orang Batak lah. Mau orang Batak kayak dia, kalau kelakuannya bukan menjunjung tinggi kepentingan nasional, sorry aja. Jangankan dia, pimpinan juga kalau nggak betul tidak memikirkan kepentingan nasional, kepentingan kelompoknya, sikat kalau saya. Untung saya nggak jadi pejabat. Mungkin Tuhan dulu rencanain kau Junias nggak perlu kau jadi panglima. Kalau saya jadi danmen aja saya habisin kok. Tanya itu anak buah saya. Betul Pak Jenderal. Kalau ada demo di Jakarta selama saya danmen, apa? Saya habisin. Saya udah tegas-tegas. Saya bilang sama pengacara hukum, kalau terjadi pelanggaran HAM ya terhadap militer, hak asasi militer, duluan ibu yang saya ajar. Karena ibu membiarkan ya mahasiswa-mahasiswa itu atau kelompok-kelompok masyarakat itu menjungkir balikkan TNI. Mobil-mobilnya juga, lihat dulu nggak? Ada sejarahnya nggak? Ada kan? Langsung dia saya datangin. Karena opung saya bilang, kalau kau Junias mau mengatur orang, jadi kutu kau kan. Tapi jangan kutu di kaki, kutu kepala. Bikin dia garuk kepala. Itu kalau saya. Jadi jangan hebat. Opung saya dulu hebat itu. Ya, turunan Marketapu Bolon itu, panglimanya Singwaraja. Aduh, udahlah. Dia bilang, kau nanti kalau apa gitu terlalu berat kau lihat mengatasi masalah, kau harus jadi kutu. Tapi jangan kutu di kaki ya. Mesti kutu kepala, bikin garuk kepala mereka itu. Nah ini coba gimana, anggota DPR, pengacara lagi. Hampir ramai kan? Hampir ramai, cuman memang kadang-kadang begini Pak Jenderal, kadang-kadang kalau orang udah punya posisi, punya jabatan, apalagi sebagai anggota DPR, dia merasa dunia itu ringan bagi dia. Sehingga omongannya pun semakin ringan Pak Jenderal. Itu yang ya coba cek, itu yang berapa lama dia jadi anggota DPR. Saya kadang-kadang jengkel juga lihat orang-orang kayak gini. Batak tapi bukan Batak. Apa Batak? Tahu nggak kita dibilang Batak itu? Banyak taktikal. Itu bukan taktik, itu terjebak. Apa ngurusin apa? Ormas Pancasila harus dibubarkan. Ya nggak lah. Itu namanya
mengganggu kenyamanan orang gitu loh. Ya nggak bagus lah, udahlah. Makanya banyak sekali orang gerakan Batak Bersatu lah, Persatuan Batak Bersatu lah, Batak Berdaulat. Mana yang berdaulat? Hati-hati loh ya, gara-gara kita berbuat, ya orang lain yang kena. Hati-hati, apalagi dia sudah di level. Dia di level mana? Dia di level grand strategi loh, yudikatif, legislatif. Dia legislatifnya MPR, DPR pusat lagi, bukan DPR daerah. Makanya struktur itu harus ditata. Dulu siapa Pak Suriswanto yang ngomong? Secara struktural, memang kita belum jelas kok. Hubungan antara pusat dan daerah sampai sekarang nggak pernah harmonis. Demikian juga di organisasi-organisasi kita. Saya kaget juga, aduh mak, ya belum lagi konflik kemarin di mana itu, di Kerawang itu. Antara polisi sama TNI, cobalah. Makanya konflik kita sudah merajalela di mana-mana ini. Udah multi konflik ditambah-tambahin lagi. Udahlah, apa yang dikerjakan anggota DPR selama ini? Hanya ngubek-ngubek TNI kok. Ya, itu kira-kira dari saya ya. Saya mohon maaf. Ya, nggak ada ilmunya seujung kuku saya lah. Kalau saya sombong nanti dibilang. Ya, nggak ada. Coba buktikan aja dengan omongan saya ini, benar nggak? Betul Pak. Terus kemudian ini Pak, yang tadi saya baru kepikiran juga, yang garis merah yang Bapak bilang tadi, Jenderal. Jadi ketika Pak Dudung itu masih menjadi Pangdam, ya memang dia bisa terjun ke lapangan untuk mengambil tindakan. Tetapi ketika di level yang seperti yang Kostrat mungkin akan jauh lebih sulit Pak. Jadi dia bisa terjebak itu dengan ininya, dengan apa? Ya, jadi dengan itulah yang statementnya. tidak dipahami. Makanya itulah doktrin. Ya, saya punya wilayah. Saya kalau Panglima, saya punya namanya apa? Area of Responsibility. Wilayah tanggung jawab saya. Kalau Kodam Jaya, ya Kodam Jaya. Kalau Kostrat itu nggak punya wilayah. Jangan salah loh, saya prajurit Kostrat 10 tahun. Letnan 2 lulus akademi, saya udah masuk Kostrat. Sampai saya kapten. Kostrat itu nggak punya wilayah. Dia cadangan. Bisa digerakkan sewaktu-waktu. Kalau Kodam minta bantuan. Tapi itu tadilah, kita maklum lah. Kenapa maklum? Karena baru berapa hari kan. Lagi semangat berapa Pak. hari bergeser. Dia belum sadar. Dia hanya bisa membina pasukan. Ya, menggunakan kekuatan itu Panglima TNI. Ya, saya beritahu dia fungsinya pembinaan. Pembinaan yang ada di TNI didelegasikan. Karena Panglima TNI mengatur kekuatan darat, laut, dan udara. Tidak mungkin dia bisa membina semuanya. Diserahkanlah kepada masing-masing kepala staf. Makanya kepala staf itu garisnya bukan merah. Bukan merah. Betul. Hijau. Aduh. Ya. Untung aja nggak hitam. Kalau hitam parah lagi. Kerajaan setan lagi. Ya kira-kira itulah jawaban saya. Para jauh kalau saya salah, silakan. Saya udah tahu semua. Gimana? Iya, salah Pak Jenderal. Minum dulu Pak Jenderal supaya jangan batuk-batuk. Ya, ini minum dulu sambil kita nunggu Pak Malaikat ini mau bertanya kelihatannya. Oke, silakan, buka ya Pak silakan. Malaikat. Ini Surabaya ya. Surabaya Pak Malaikat ini. Oke. Itu Pak Putih ada itu ya? Pak Putih. Saya coba cek dulu, takutnya diserupakan Pak. Mana pula bisa diserupakan si Putih? Tidak diserupakan Pak. Asli. Cuman lagi di kebun Pak, lagi di kebun. Oke. Lagi di kolam. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Oke, Pak IMM, silakan. Malaikat.